Uriana hina holongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus, secara khusus mai punguan paropuan ni huriata HGP Kramat Jati, punguan Ina, punguan Inahanna, dohot punguan Elviko, dohot masudi tahe paropuan ni huriata HGP Kramat Jati, dohot HKBP secara menyeluruh. Masuk mahita tu PHD di bagasan Tikion, martangiang mahita di bagasan Rohat Tabi. Amin. Maredde mahita sen bukuedde nomor 527 ayat sada. Dehon las ni roha pasangapon Tuhani roha holong namanganjan lahumangin dehoni ganu kari ganu kormin unang lupa hodisi akaende naumoli di pasangan Tuhani nang perhina loani bahan pasangan Tuhani. Asni roha madi hamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di PHD di bagasan Tikion, ima dienet sian sada Petrus sada ayat 10 sahatu ayat 10 hujahama di bagasan bahasa Indonesia. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini setiap saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan. Pilihan dan keputusan kita saat ini menentukan kehidupan kita di kemudian hari. Menentukan tempat kita di kekekalan nanti, kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Untuk menjadi pewaris kehidupan kekal di sorga, tidak ada jalan lain selain harus memiliki gairah untuk hidup kudus setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dalam nats ini berbicara mengenai bagaimana orang percaya hidup kudus di dalam Kristus.
Kita dipanggil untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Namun untuk menjalaninya bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara gampang. Tidaklah mudah untuk hidup kudus di dunia yang berdosa. Tidaklah mudah untuk hidup tak bercacat sementara kita masih punya banyak celah. Kendati pun demikian, kita harus bersyukur karena kita tidak berjalan sendiri, melainkan Tuhan beserta kita. Dalam menjalani panggilan untuk menjadi kudus dan tak bercacat, hendaklah kita memperhatikan dengan baik akan nasihat Rasul Petrus dalam hal ini, yang mengingatkan minimal 3 hal utama, yaitu pertama pada ayat 13. Rasul Petrus memerintahkan kepada kita supaya kita siap siaga di dalam Tuhan. Kita dinasehati untuk senantiasa siap siaga, waspada, dan meletakkan pengharapan kita sepenuhnya pada berkat yang akan dikaruniakan kepada kita pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Sehubungan dengan ini, hendaklah kita ingat pada perkataannya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebagai orang percaya, kita sepenuhnya berharap pada kasih karunia Allah yang akan diberikan kepada kita pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Marilah kita memiliki hidup yang berpengharapan. Berpengharapanlah di dalam anugerah Allah. Berharap pada kasih karunia Allah harus diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Kita percaya dan tidak ragu akan kedatangan Yesus kedua kali yang pasti akan terjadi. Pada saat Yesus Kristus menyatakan diri kelak, semua orang percaya akan diuji, yakni pembuktian kemurnian iman orang percaya, sehingga mereka memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Yang kedua pada ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Taat pada Allah dan tidak menuruti keinginan daging atau hawa nafsu. Di ayat 14 dan 15. Hidup dengan taat merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai pengikut Yesus. Percaya dan taat kepada Yesus membuktikan bahwa kita hidup dalam kehendak-Nya. Kecenderungan manusia adalah mengikuti hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Banyak di antaranya seringkali membawa manusia jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Namun sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa hidup dalam hawa nafsu dan keinginan diri sendiri adalah kebahagiaan yang sungguh merusak karena akan berujung kepada kehancuran bahkan kebinasaan. Sebaliknya, hidup dalam kekudusan adalah mengejar kebahagiaan sejati. Taatlah kepada Allah. Dan janganlah kita hidup menurut keinginan yang dahulu pada waktu kita masih belum mengenal Allah. Sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga pada ayat 15 dan 16. Hiduplah dalam kekudusan. Apakah hidup kudus itu? Hidup kudus bukan sekadar dalam pengertian moral saja, yakni tidak melakukan hal-hal yang asusila. Juga bukan dalam pengertian terlihat rohani seperti orang-orang Farisi yang tampak saleh dan alim, namun tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Atau seperti orang-orang legalistis atau para ahli Taurat yang taat hukum namun tidak tahu makna hukum. Hidup kudus adalah hidup yang memiliki hati dan pikiran mengarah kepada Kristus. Artinya, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita tidak saja di dalam dunia ini,
dan juga tidak berdiri sendiri, tetapi mutlak bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Kita harus percaya bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yakni tangan Allah yang Maha Kuasa di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjalani hidup kita dengan takut akan Tuhan. Tuhan selalu melihat kehidupan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan kepada kita. Inilah panggilan Tuhan kepada seluruh jemaat, dan secara khusus pengumuman seksi perempuan. Jadilah ina yang hidup dalam kekudusan, karena firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Amin. Martang yang mahita. Mauliate rohanami di ho Tuhan, di loas asi do hot holong ni roham hami marsaur, atong ramo ti masalhu nakaparo puat di tonga-tongan kuriam, di bagasan pangaramotion ni tangammu manasida saluhutna, jala marhapurusan marhaposeaut tuho, di saluhut gulmit ni ngulu, diak kasih pikiran, diak kasih parukil honon, homa toktong namad dongani, atong sahat di homa daging do dinami saluhutna, mangasahon asin roham, ibagasan Yesus Kristus mertang yang hami tuho. Amin. Maredde mahita sen buku edde nomor 102 ayat sada. Oton di porbadiai bongo te rohanamige rosipati uroha osondang sian surgoi sondangi rohanamige tuhalalas ni rohan asa masa patu pahon pinodahon ni hatamu sai tuhami marohami. Rap mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pindarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedereon hanguluan siapari. Se sama dosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaun, dohot hagukoon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata, dohot parsoran ni di purbadia ma mangaramoti hamu salhutna. Amen. Horas madihita salhutna kainang, salam sehat.